Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 433 Token Penjaga Surgawi. Lebih dari 1.000 orang mengikuti Diakon Huang dan terbang melintasi langit seperti belalang. Namun, di kota bintang yang sangat banyak, mereka tidak menimbulkan gelombang apapun. Kota segudang bintang itu terlalu besar, dan jumlah ahlinya terlalu banyak. Banyak orang terbang di langit setiap hari, dan mereka sudah terbiasa. Karena ada banyak orang di langit, ada batasan kecepatan terbang di langit kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jika kecepatannya tidak dibatasi, mustahil untuk mengontrol kecepatan 10 mil dalam sekejap, dan sejumlah besar prajurit akan bertabrakan satu sama lain. Pada saat itu, dia tidak akan mati dalam pertempuran, tetapi akan menabrak seniman bela diri lainnya. Itu akan memalukan. Setengah jam kemudian, Diakon Huang memimpin kelompok itu ke sebuah gedung besar. Bangunan ini adalah paviliun, setinggi 7 lantai, dan sangat megah. Di depan paviliun, ada sebuah tablet batu dengan deretan kata-kata tertulis di atasnya, Istana Kaisar Surga, Istana Timur Wilayah Tianshuan. Ini adalah istana cabang timur Istana Kaisar Surga di wilayah Tianshuan. Tidak mungkin, kan? Mata Lu Ming penuh keraguan. Yang lainnya juga sama. Meskipun paviliun ini sangat besar, namun tidak dapat menampung terlalu banyak orang. Jika dikatakan sebagai istana cabang Istana Kaisar Langit Surgawi di wilayah timur wilayah Tianshuan, bukankah itu akan sedikit terlalu kumuh? Haha, anak-anak kecil, perhatikan baik-baik. Diakon Huang sepertinya telah memahami pikiran semua orang. Dia tertawa dan mengeluarkan token ungu emas. Dia memasukkan ki aslinya ke dalamnya, dan token ungu emas bersinar dengan sinar cahaya. Tiba-tiba, gelombang riak muncul di depan paviliun. Perlahan-lahan, pusaran air besar muncul. Jalur spasial. Tempat ini sebenarnya adalah jalur spasial. Ikuti aku. Diakon Huang tersenyum dan melangkah ke pusaran. Yang lain saling memandang dan mengikuti. Mungkinkah ada jalan surgawi yang lain? Lu Ming merenung dan melangkah masuk. Dunia tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan dirinya berada di sebuah alun-alun besar. Alun-alun itu panjang dan lebarnya setidaknya 10 mil. Tanahnya sebenarnya dilapisi dengan batu giok putih. Di batu giok putih, ada tulisan yang bersinar. Lebih dari 3.000 orang muncul di alun-alun. Di alun-alun, terjadi diskusi yang mengejutkan. Siapa itu? Lu Ming melihat ke depan. Di depannya ada barisan pegunungan yang luas. Beberapa gunung memiliki puncak yang mencapai awan. Itu sangat megah. Terlihat banyak bangunan besar yang dibangun di antara pegunungan yang luas. Ada istana dan menara, semuanya sangat megah, bahkan lebih tinggi dari gunung. Di antara pegunungan dan menara istana, orang dapat melihat burung-burung spiritual terbang dan binatang-binatang aneh mengaum, yang bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, dia bisa melihat sosok seniman bela diri bolak-balik antara gunung dan istana. Itu seperti negeri dongeng. Apakah ini istana cabang Istana Kaisar Surga di wilayah timur wilayah Tianshuan? Itu sebenarnya ada di dalam pesawat, dan energi spiritual langit dan bumi sangat kaya, 5 atau 6 kali lipat dari segudang kota bintang. Mata Lu Ming bersinar dan dia merenung dalam hatinya. Pantas saja hanya ada satu menara di luar kota 1.000 bintang. Baiklah, semuanya. Ini adalah cabang Istana Surgawi Empyrean yang sebenarnya. Meski hanya sebuah pesawat kecil, namun dianggap cukup besar dalam sebuah pesawat kecil. Luasnya puluhan juta mil dan memiliki sumber daya yang melimpah. Petugas Huang memperkenalkan dengan ekspresi puas diri. Ribuan mil. Itu besar. Lu Ming diam-diam terdiam. Faktanya, dalam perjalanannya, Lu Ming telah melakukan kontak dengan cukup banyak pesawat kecil. Pesawat tingkat menengah sangat jarang. Ini karena medium plane sangat luas dan tidak terbatas, serta hukum langit dan bumi sangat lengkap. Mereka sudah bisa mengembangkan dunianya sendiri. Hanya penjaga dewa di Tian resmi yang bisa masuk ke sini untuk berkultivasi. Penjaga dewa cadangan di Tian tidak memiliki kualifikasi. Penjaga surgawi cadangan di Tian tinggal di kota segudang bintang dan harus melalui cobaan dan penilaian yang sulit sebelum mereka dapat menjadi penjaga surgawi di Tian. Diakon Huang melanjutkan. Banyak orang diam-diam menganggukkan kepala, bersukacita karena mereka telah menjadi penjaga dewa di Tian. Jika mereka ingin menjadi penjaga dewa di Tian cadangan, mereka harus menjalani cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya.
Selain itu, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Informasi Anda telah dikirim. Sekarang, saya akan membantu Anda dengan prosedur untuk bergabung dengan Istana Surgawi Surga Empyrean. Tunggu di sini sebentar. Diakon Huang melanjutkan. Semua orang melihat ada istana besar di sisi alun-alun. Orang-orang datang dan pergi di istana, dan itu pasti tempat mereka menjalani prosedur. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda cantik datang ke sisi petugas Huang dan menyerahkannya sebuah cincin penyimpanan. Diakon Huang mengambilnya, dan dengan kilatan cahaya dari cincin penyimpanannya, sebuah token ungu emas muncul di tangannya. Ini adalah token perintah Anda, yang dikenal sebagai token perintah penjaga surgawi. Itu mencatat semua informasi Anda di Ditian Divine Guard. Pada saat yang sama, jika Anda keluar, itu juga mewakili identitas Anda sebagai pengawal surgawi Ditian. Tanda para penjaga surgawi terbuat dari besi dingin ungu emas dan diukir dengan tulisan khusus. Orang luar tidak bisa menirunya. Yang pertama, Luming, adalah tanda penjaga surgawi langit timur. Kata Diakon Huang, Luming berjalan. Haha, adik Lu, selamat. Penjaga langit timur memiliki banyak manfaat. Anda tidak hanya berhak memasuki lereng 100 dewa satu kali, tetapi tempat tinggal Anda juga berbeda dari yang lain. Tunggu sebentar, aku akan mengantarmu ke sana. Diakon Huang memandang Luming, wajahnya penuh senyuman. Terima kasih banyak, Diakon Huang. Luming berkata dengan sopan dan mengambil token penjaga surgawi emas ungu. Yang lain memandang Luming dengan iri. Menjadi anggota pengawal surgawi langit timur berarti dia memiliki masa depan cerah di depannya. Apakah dia tidak melihat bahwa Diakon Huang pun bersikap sopan kepada Luming? Dia berusaha membangun hubungan baik dengannya. Haha, sama-sama. Selanjutnya, Zhang Sheng. Dia terluka sekarang. Aku akan memberinya yang berikutnya. Petugas Huang mengeluarkan token lain. Kemudian, petugas Huang membagikan potongan tersebut satu persatu. Adapun Luming, dia sudah berjalan ke samping, memegang token penjaga surgawi, menyalurkan ki esensialnya ke dalamnya dan membacanya. Token itu berkilauan dengan cahaya redup dan sebuah pesan muncul di benak Luming. Luming, 19 tahun, dari Kekaisaran Matahari Terik di Pegunungan Kaisar Awan, Istana Timur Wilayah Tianxuan, penjaga surgawi surga Kaisar tingkat 1 pengawal surgawi surga Timur. Itu hanya pesan singkat. Di Istana Surgawi Surga Empyrean, penjaga surgawi surga Empyrean dibagi menjadi banyak tingkatan. Peringkat 1 paling rendah, dan masih ada peringkat 2,3, dan 4 di atasnya. Luming tidak tahu apa level tertingginya. Yang lain juga menonton. Segera, Diakon Huang membagikan semua token. Sekarang, aku akan mengajakmu berkeliling Istana Surgawi Kaisar Surga. Kata Diakon Huang. Kemudian, dia terbang menuju pegunungan yang luas. Semua orang naik ke udara dan mengikuti. Saya yakin Anda semua tahu bahwa Istana Surgawi Kaisar Surga memiliki 9 aula besar. Mereka sesuai dengan 9 konsep umum tentang langit dan bumi, yaitu angin, api, air, logam, kayu, tanah, kilat, es, dan gunung. Namun, selain 9 aula besar, masih ada beberapa tempat lain di Istana Surgawi Surga Empyrean yang sangat penting dan terkenal. Pagoda di depan Anda adalah pagoda penghubung surga. Anda dapat mengolahnya di masa depan dan juga menguji kultivasi dan kekuatan tempur Anda. Menara mencapai surga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Akan ada hadiah yang sesuai untuk setiap level yang Anda lewati. Diakon Huang menunjuk ke sebuah menara tinggi di depan mereka dan memperkenalkannya. Bab 434 Istana Pencerahan Dao. Di depan mereka ada sebuah menara tinggi. Warnanya hitam pekat, sangat megah dan sangat luas. Luasnya 100 mu dan setinggi puncak gunung. Tidak ada yang tahu berapa banyak lapisan yang dimilikinya. Menara yang mencapai surga, seperti namanya, Luming menghela nafas. Kemudian, petugas Huang memimpin kelompok itu maju. Mereka terbang melewati gunung demi gunung, istana demi istana, dan di angkasa. Kadang-kadang, para ahli terbang melewatinya dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Para ahli itu tidaklah tua. Mereka tampak berusia akhir 20-an. Yang lebih tua baru berusia 30-an. Mereka semua berada di zaman keemasan para pejuang. Namun, aura dari kekuatan muda ini sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki aura mengerikan dan tak terduga.
Lu Ming merasa bahwa bahkan yang terburuk di antara mereka berada di alam raja setengah langkah. Beberapa orang sulit diprediksi, tapi mereka jelas lebih kuat dari kerajaan setengah langkah. Banyak dari para jenius muda di kelompok Lu Ming adalah para jenius yang tiada taraf di bidangnya masing-masing. Namun, ketika mereka merasakan aura para ahli muda itu, wajah mereka menjadi pucat. Mereka terlalu rendah diri. Uhuk-uhuk, jangan berkecil hati. Banyak dari ahli muda itu adalah angkatan penjaga dewa di Tian sebelumnya. Mereka telah berkultivasi selama 5 tahun lebih lama dari Anda, jadi secara alami mereka sangat kuat. Setelah 5 tahun, Anda belum tentu lebih lemah dari mereka. Diakon Huang berteriak, itu benar. Di masa depan, saya pasti akan menjadi lebih kuat. Saya juga. Banyak pemuda menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali semangat juangnya. Diakon Huang mengangguk puas. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah istana yang sangat kuno dan megah. Ini adalah istana pencerahan Dao. Sungguh menakjubkan. Begitu Anda masuk, Anda dapat mengamati perubahan alam maksud langit dan bumi. Ini akan sangat membantu Anda dalam memahami maksud dunia langit dan bumi. Petugas Huang memperkenalkan. Apa? Ini dapat membantu seseorang memahami esensi alam langit dan bumi. Semua orang terkejut. Itu benar. Tidak hanya dapat membantu seseorang memahami esensi alam langit dan bumi, tetapi juga dapat membantu para Grandmaster dan prajurit seni bela diri memahami kekuatan. Diakon Huang melanjutkan. Apa? Ia bahkan dapat membantu seseorang memahami kekuatan. Mata banyak pemuda sudah bersinar. Tentu saja, Istana Pemahaman Dao dapat dikatakan sebagai tanah suci Istana Langit Empyrean, nomor 2 setelah lereng 100 dewa. Istana ini didirikan oleh pemimpin Istana Agung dari Istana Surgawi Surga Empyrean, Kaisar Bela Diri Di. Petugas Huang berkata dengan sombong. Kaisar Bela Diri Di, ya dewa. Semua remaja putra terheran-heran. Kaisar Bela Diri Di adalah sosok yang tinggi dan perkasa. Dia adalah salah satu pakar terbaik di benua hutan belantara surgawi. Dia terkenal dan namanya dikenal sepanjang zaman. Siapa yang tidak mengenalnya? Istana Pemahaman Dao ini sebenarnya dibangun oleh Kaisar Bela Diri Di. Sangat menarik untuk memikirkannya. Kaisar Bela Diri Di. Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Makhluk tertinggi dari 9 matahari hanya membantunya menekan aura garis keturunan 9 naga selama 10 tahun. Sekarang, sekitar 1 tahun telah berlalu, dan masih ada 9 tahun lagi. 9 tahun kemudian, kekuatan 9 matahari tertinggi akan lenyap, dan dia harus menghadapi Kaisar Bela Diri Di. Ini hampir mustahil. Namun, Lu Ming tidak mau menyerah. Dia penuh motivasi dan semangat juang. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, mereka akan ketakutan setengah mati. Hehe, tapi saya harus memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin memasuki Istana Pencerahan Dao untuk berkultivasi, Anda akan dikenakan biaya 100 kristal spiritual tertinggi untuk 1 hari. Petugas Huang berkata sambil tersenyum. Apa? 100 kristal spiritual kelas atas sehari? Ya dewa, ini terlalu mahal. Semua orang menarik napas dingin. Kristal spiritual tertinggi setara dengan 100 kristal spiritual atas, 10.000 kristal spiritual menengah, dan 1 juta kristal spiritual rendah. 100 kristal spiritual tertinggi setara dengan 100 juta kristal spiritual tingkat rendah. 100 juta kristal spiritual lebih rendah untuk 1 hari kultivasi. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Hati mereka menjadi dingin. Dengan kekayaan mereka, bahkan jika mereka menggunakan semua yang mereka miliki, mereka tidak akan bisa bercocok tanam selama beberapa hari. Diakon Huang terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia terus terbang ke depan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan puncak gunung yang sangat besar. Di puncak gunung, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, burung-burung spiritual terbang di udara, dan binatang-binatang yang membawa keberuntungan mengaum pelan. Itu adalah pemandangan yang damai. Orang bisa melihat halaman di antara pepohonan, lapis demi lapis, tersebar di seluruh gunung. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Begitu mereka tiba, mereka merasakan energi spiritual langit dan bumi di sini jauh lebih padat dibandingkan di tempat lain. Itu jauh lebih padat daripada di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Disinilah kamu akan tinggal. Masing-masing dari Anda akan memiliki halaman. Jumlah halaman Anda telah ditandai pada token penjaga surgawi Anda.
Anda dapat check-in dengan nomor yang benar. Petugas Huang menginstruksikan. Terima kasih banyak, Diakon Huang. Semua orang mengangguk. Ada tempat-tempat menakjubkan lainnya di Istana Surgawi Surga Empyrean, tapi saya tidak akan mengajak Anda berkeliling satu persatu. Di masa depan, Anda dapat menjelajahinya sendiri secara perlahan. Dengan itu, Diakon Huang terbang ke depan Lu Ming dan tersenyum, adik laki-laki Lu, kamu adalah penjaga surgawi langit timur. Halamanmu bukan di area ini, tapi di puncak gunung. Ada 4 mata air spiritual di sana, dan 4 halaman telah dibangun di sumber mata air spiritual untuk tempat tinggal 4 penjaga surgawi. Ya dewa, halamannya sebenarnya dibangun di atas mata air spiritual. Perawatan ini terlalu bagus. Seseorang berseru kagum. Mata iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Ming. Mata-mata air spiritual adalah tempat meletusnya energi spiritual. Energi spiritual langit dan bumi sangat kaya. Mereka memandang Lu Ming dengan iri dan cemburu. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak menyangka para penjaga langit timur akan diperlakukan dengan baik. Tidak heran semua orang ingin mengambil posisi ini. Berada di mata-mata air spiritual akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Lu Ming. Saudara Lu Ming, aku akan membawamu ke atas. Petugas Huang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkan Diakon Huang. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Setelah itu, Lu Ming dan Diakon Huang terbang menuju puncak gunung. Meninggalkan sekelompok orang yang iri. Sungguh menyebalkan membandingkan orang. Lu Ming tidak hanya bisa hidup di mata air spiritual, tetapi dia juga memiliki tempat untuk memasuki lereng 100 dewa. Bahkan Diakon Huang harus menjilatnya. Seseorang menghela nafas. Ini tidak bisa ditolong. Siapa yang meminta orang lain untuk menjadi lebih berbakat? Tidak ada cara untuk membandingkan. Ayo cari halaman kita sendiri. Ayo pergi. Satu demi satu, para pemuda itu terbang menuruni gunung dan berjalan menuju halaman. Setiap halaman ditandai dengan nomor, dan setiap orang dapat check-in sesuai nomor tersebut. Lu Ming dan pelayan Huang tiba di puncak gunung. Berdiri di udara, seseorang dapat melihat halaman di 4 arah puncak gunung. Awan dan kabut ada di mana-mana, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Ini adalah halaman tempat tinggal 4 penjaga dewa. Karena besarnya puncak gunung, keempat halaman tersebut dipisahkan oleh setidaknya beberapa li. Yang di sisi timur adalah halamanmu. Petugas Huang menunjuk ke halaman di sisi timur dan memperkenalkan. Lu Ming mengangguk. Saudara Lu, setelah beberapa bulan berjuang, kamu pasti lelah. Pergi dan istirahat. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan temukan saya. Dan halaman 4 penjaga dewa dikelilingi oleh formasi prasasti. Anda perlu menggunakan token Divine Guard Anda untuk membukanya. Ini untuk mencegah orang lain mengganggu Anda ketika Anda berkultivasi. Kata Diakon Huang. Lu Ming, terima kasih, Diakon Huang. Lu Ming membungkuk. Dia tentu saja tidak akan menolak niat baik orang lain. Diakon Huang mengungkapkan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Bab 435 Mu Xiu Yuan. Sosok Lu Ming bergerak dan dia muncul di depan halaman. Halamannya menempati area yang luas dan arsitekturnya elegan. Lu Ming sangat puas. Di pintu halaman, ada beberapa kata, halaman surga timur. Lu Ming menggerakkan tangannya dan tanda ungu emas muncul. Itu adalah tanda penjaga surgawi miliknya. Kemudian, Lu Ming menyuntikkan ki esensial ke dalam token penjaga surgawi. Token itu bersinar dengan sinar cahaya yang meluas hingga ke halaman. Halamannya bergetar dan layar tipis muncul. Layar tipis ini menyelimuti seluruh halaman. Saat ini, layar cahaya di depan gerbang terbelah menjadi 2. Tidak buruk. Tidak buruk. Lu Ming sangat puas. Dengan cara ini, dia tidak perlu takut orang lain membocorkan kultivasinya atau rahasianya di masa depan. Lu Ming masuk dan layar cahaya menutup secara otomatis. Di halamannya terdapat jembatan kecil, aliran air, paviliun, 2 kamar, dan ruang tamu. Halaman itu dipenuhi aura yang pekat. Ki rohani. Kabut ini sebenarnya dibentuk oleh ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual langit dan bumi sebenarnya telah berubah menjadi bentuk fisik. Dapat dilihat betapa kayanya ki spiritual langit dan bumi di sini. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan merasakan ada energi spiritual yang tak ada habisnya yang terus-menerus keluar dari halaman.
Mata air spiritual sungguh menakjubkan. Mari kita berkultivasi. Lu Ming segera duduk bersila dan memadatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Mengaum, 9 garis keturunan naga meraung dan menghirup. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Energi spiritual yang kaya di dunia berkumpul menuju Lu Ming. Energi spiritual langit dan bumi yang tak terbatas dimakan oleh garis keturunan 9 naga dan diubah menjadi ki esensial Lu Ming. Ki esensial yang dipadatkan dari roh ki langit dan bumi sangatlah murni. Itu terus-menerus berkumpul dengan ki esensial Lu Ming dan memadatkannya. Lu Ming dapat merasakan bahwa ki esensialnya terus-menerus menjadi lebih murni dan kental. Perlahan-lahan maju dan mendekati alam Grandmaster seni bela diri tingkat 9. 6 jam kemudian, Lu Ming akhirnya membuka matanya. Luar biasa, ini luar biasa. Ki spiritual langit dan bumi di sini puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lebih kuat daripada di luar. 1 hari berkultivasi di sini setara dengan 100 hari berkultivasi di luar. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Setelah berkultivasi sebelumnya, meskipun Lu Ming belum menembus alam leluhur bela diri tingkat 9, dia sangat dekat dengannya. Lu Ming memperkirakan jika dia terus berkultivasi di sini selama setengah bulan, dia akan mampu menembus alam leluhur bela diri tingkat 9. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Kita harus tahu bahwa Lu Ming telah mengembangkan teknik naga perang sejati hingga tahap ke-7. Kepadatan dan kepadatan ki esensialnya 8 kali lipat dari ki esensial biasa. Jumlah energi yang dibutuhkan terlalu banyak. Jika Lu Ming hanya mengandalkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menerobos ke alam leluhur bela diri tingkat 9 di dunia luar. Energi spiritual di sini dapat mempercepat kecepatan kultivasi Lu Ming. Ini tempat yang sangat bagus. Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Budidaya ini berlangsung selama 2 hari. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan token penjaga surgawi sedikit bergetar. Lu Ming berhenti berkultivasi dan melihat token penjaga surgawi. Ada seseorang di luar. Lu Ming punya ide. Siapa ini? Mungkinkah itu Jian Fengyun? Lu Ming tidak mengenal banyak orang di Istana Kaisar Langit. Siapa yang mencarinya sekarang? Dia berdiri dan berjalan keluar. Token itu bersinar, dan layar cahayanya otomatis terpisah. Di luar halaman, seorang pemuda tampan berjubah putih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pemuda itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak memancarkan aura apapun. Namun, Lu Ming merasa seperti sedang melihat ke atas gunung yang tinggi. Pemuda ini seperti gunung yang tidak dapat diatasi hanya dengan berdiri di sana. Sungguh sebuah kultivasi yang mendalam. Pria ini jelas merupakan penguasa alam Raja Bela Diri yang tiada taranya. Mata Lu Ming berbinar dan dia mendapat ide. Pemuda berbaju putih tersenyum hangat saat melihat Lu Ming. Lu Ming. Ya, benar. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Lu Ming bertanya. Aku Musiu Yuan, dan aku hanyalah penjaga surgawi Kaisar Surga biasa dari Istana Surgawi Kaisar Surga. Pemuda berjubah putih itu tertawa. Kamu, Lu Ming punya ide dan bertanya ragu-ragu. Oh, aku belum pernah melihat saudaramu sebelumnya. Bolehkah saya tahu mengapa saudaramu datang mencari saya? Tidak ada yang serius. Hanya saja Anda baru saja tiba, jadi ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Anda. Kata Musiu Yuan. Apa itu? Lu Ming bertanya. Lu Ming, kamu tidak keluar selama beberapa hari terakhir. Saat ini, kelompok baru penjaga surgawi di Tian menyebarkan desas-desus bahwa penjaga surgawi langit timur tidak sesuai dengan namanya. Mereka memiliki kekuatan tempur dan budidaya terendah dan seharusnya tidak menggunakan sumber daya sebaik itu. Kata Musiu Yuan. Ada hal seperti itu. Lu Ming mengerutkan kening. Itu benar sekali. Apalagi kali ini sisi timur memang yang paling lemah. Sisi selatan, utara, dan barat semuanya memiliki King Warriors setengah langkah. 3 penjaga dewa lainnya semuanya adalah prajurit raja setengah langkah. Selanjutnya, sisi selatan dan barat masing-masing memiliki 2 raja prajurit setengah langkah. Persaingan sangat ketat. Hanya sisi timur. Tidak ada satupun prajurit raja setengah langkah. Kudengar 2 prajurit raja setengah langkah dari sisi selatan dan barat telah mengarahkan pandangan mereka padamu. Saya khawatir mereka akan menantang Anda. Begitu Anda kalah,
mereka akan dapat mengambil tahta pengawal surgawi langit timur dan menempati tempat tinggal Anda. Lebih penting lagi, mereka akan mengambil tempat Anda untuk memasuki lereng 100 dewa. Kata Mu Xiuyuan. Oh, mata Lu Ming berkedip. Dia kemudian melihat ke arah Mu Xiuyuan dan berkata, yang membuatku lebih penasaran adalah mengapa kamu mengatakan ini padaku tanpa alasan. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Anda sebaiknya berhati-hati selama periode ini. Karena itu, Mu Xiuyuan berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Mata Lu Ming menyipit. Bahkan dengan penglihatannya, dia hampir tidak bisa melihat bagaimana Mu Xiuyuan telah pergi. Mu Xiuyuan ini mungkin lebih dari sekedar raja bela diri LV1. Dia mungkin lebih kuat. Siapa dia? Mengapa Anda mengingatkan saya karena kebaikan hati Anda? Kamu juga bermargamu. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan kakak senior Mulan. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan pikiran dan keraguan. Setelah berpikir lama, dia tidak bisa memikirkan alasannya. Lupakan saja, aku akan masuk dan membereskan semuanya. Saatnya mengubah sumber daya menjadi kekuatan. Lu Ming bergumam, berbalik dan berjalan ke halaman. Sesaat kemudian, di aula kuno Istana Kaisar Surga, Mu Xiuyuan melaporkan berita itu kepada seorang lelaki tua. Saya sudah mengingatkan Lu Ming. Kata Mu Xiuyuan. Itu bagus. Meskipun Lu Ming tidak buruk, dia masih jauh dari orang itu. Kami tidak bisa membantunya terlalu banyak. Sekadar pengingat saja sudah cukup. Jika dia ingin menjadi orang yang kuat, pada akhirnya dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Hanya dengan melalui cobaan dan kesengsaraan dia dapat terus menjadi lebih kuat. Di masa depan, ada kemungkinan kecil dia bisa bersaing dengan orang itu. Kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Sulit, namun, gadis itu memiliki selera yang bagus. Dia benar-benar menemukan seorang jenius di pegunungan awan kecil Kaisar. Kata Mu Xiuyuan sambil tersenyum. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Mu Xiuyuan pergi. Gadis kecil, kamu tidak bisa menentang keputusan ayahmu. Orang tua itu menghela nafas pelan lalu terdiam. Bab 436 50 miliar kristal. Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang dia peroleh selama periode waktu ini. Dia membersihkannya. Sehari kemudian, mereka akhirnya selesai. Panen kali ini sangat mengerikan. Ini jauh melampaui ekspektasi Lu Ming. Jumlahnya terlalu banyak. Yang terpenting, ada lebih dari 1000 cincin penyimpanan lainnya di cincin penyimpanan Zhang Sheng. Semuanya diperoleh dari membunuh para jenius lainnya dan belum dihitung. Setelah menghitung, Lu Ming sendiri agak tercengang. Kristal spiritual, semua jenis kristal spiritual menengah dan atas. Jika ditukar dengan kristal spiritual yang lebih rendah, nilainya akan menjadi 50,6 miliar. Ya, lebih dari 50 miliar kristal spiritual. Angka yang mengerikan. Hati Lu Ming bergetar, dan matanya dipenuhi ekstasi. Ada juga beberapa material lain, senjata roh dan sejenisnya tidak termasuk. Hahaha, aku kaya. Kristal spiritual ini cukup untuk saya gunakan untuk sementara waktu. Jika saya dapat mengubah semua kristal spiritual ini menjadi kekuatan, kekuatan saya akan meningkat dengan selisih yang besar. Lu Ming sangat gembira. Kemudian, dengan lambaian tangannya, 2 cabang hitam pekat muncul. Kedua cabang hitam pekat ini adalah 2 cabang yang menyembur keluar dari gerbang surga. Awalnya, Lu Ming hanya punya 1. Yang satu lagi jatuh ke tangan air musim gugur. Namun, dia telah membunuh air musim gugur sebelumnya, jadi cabang ini secara alami jatuh ke tangannya. Saya tidak tahu apa gunanya. Lu Ming bergumam dan menyimpannya. Lalu, Lu Ming bangkit dan meninggalkan halaman. Dia berubah menjadi pelangi dan terbang ke kejauhan. Tempat yang ingin dia kunjungi adalah salah satu tempat paling terkenal di Istana Langit Empyrean, rumah harta karun mistis. Di aula harta karun mistis, Anda dapat menukar semua jenis harta karun dan menjual semua jenis harta karun. Rumah Kizen sangat megah. Tingginya beberapa ratus meter dan mencakup area seluas beberapa ribu mu. Di dalam, orang-orang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Ini sangat besar. Lu Ming menghela nafas. Faktanya, setiap sekte akan membangun fasilitas seperti balai harta karun mistik sehingga murid-murid mereka dapat menukarkan harta karun. Sekte pedang mistis juga memilikinya,
tapi ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari rumah harta karun mistis di Istana Surgawi Surga Empyrean. Lu Ming masuk. Di aula, orang-orang datang dan pergi. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari ribuan orang. Lihat, siapa itu? Lu Ming? Dia adalah Lu Ming, pengawal surgawi langit timur kali ini. Jadi dia Lu Ming. Dia masih cukup muda. Penjaga langit timur apa? Dia hanya beruntung. Tidak ada guru yang baik di timur, jadi dia mengambil alih penjaga dewa langit timur. Benar, jika kita meninggalkannya di selatan, dia akan bisa kabur. Dia bahkan tidak masuk 5 besar. Tunggu dan lihat saja. Raja setengah langkah dari selatan mengincar tahta penjaga surgawi langit timur. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir. Saat dia keluar, dia pasti akan menantang Lu Ming. Posisinya sebagai pengawal surgawi langit timur tidak akan bertahan lama. Itu benar. Dia tidak kuat, tetapi dia memiliki sumber daya budidaya yang bagus. Siapa yang akan yakin? Mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Serangkaian diskusi terdengar di sekitarnya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pengawal Dewa Dityan baru yang bergabung tahun ini. Ada juga beberapa penjaga Dewa Dityan dari angkatan sebelumnya yang melihat ke arah dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Lu Ming juga mendengarnya. Dia mencibir dan tidak peduli dengan itu. Dia berjalan ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada tempat untuk membeli dan menjual serta menukarkan barang. Adik, apa yang kamu butuhkan? Seorang lelaki tua sambil tersenyum bertanya. Saya ingin menukar semua kristal spiritual bawah, menengah, dan atas dengan kristal spiritual tertinggi. Apakah itu mungkin? Petik 2. Lu Ming bertanya. Tentu saja bisa, tetapi Anda harus membayar biaya 1%. Orang tua itu menjawab sambil tersenyum. Dia tidak terkejut. Ada banyak orang yang datang untuk menukar kristal roh kelas atas setiap hari. Ketika budidaya seseorang mencapai alam raja setengah langkah atau bahkan alam raja, kristal roh dari tingkatan lain tidak akan berguna. Hanya kristal roh tingkat tertinggi yang memiliki efek apapun. Oleh karena itu, prajurit yang berada di atas alam raja setengah langkah akan menukar kristal roh mereka dengan kristal roh tingkat tertinggi. 1%. Tatapan Lu Ming berkedip. Anak muda, berapa banyak kristal yang harus kamu tukarkan? Orang tua itu terus bertanya sambil tersenyum. Ya, saya memiliki 50 miliar kristal spiritual yang lebih rendah. Saya akan menukar semuanya dengan kristal spiritual tertinggi. Kata Lu Ming. Baiklah. Iya, apa? 50 miliar. Orang tua itu dengan santai menyetujuinya, tetapi saat berikutnya, dia bereaksi. Senyuman di wajahnya membeku, dan matanya melebar. Sebelumnya, dia mengira Lu Ming belum terlalu tua dan tidak akan memiliki banyak kristal spiritual untuk ditukarkan. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mengatakan angka astronomis seperti itu. Apa yang salah? Saya tidak bisa menukarnya. Kalau begitu aku akan menukarnya dengan lebih sedikit. Kata Lu Ming. Tidak, saya bisa menukarnya, saya bisa menukarnya. Orang tua itu buru-buru memanggil. Senyuman di wajahnya menjadi lebih cemerlang. Sebelumnya, senyumannya hanyalah kebiasaan profesional. Kini, senyumannya benar-benar tulus. Jika dia menukarkan 50 miliar kristal spiritual tingkat rendah, biayanya akan mencapai 500 juta. Dia akan dapat mengambil komisi dalam jumlah besar darinya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Adik, tunggu sebentar. Orang tua itu berlari keluar dengan tergesa-gesa dan kembali setelah beberapa saat dengan cincin penyimpanan di tangannya. Anak muda, total ada 50.000 kristal spiritual tertinggi. Tolong hitung. Orang tua itu menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya. Sambil berpikir, kristal putih susu muncul di tangannya. Itu dipenuhi dengan energi yang sangat padat. Ki spiritual yang terkandung dalam kristal spiritual kelas atas hampir padat. Seniman bela diri biasa tidak dapat menyempurnakannya sama sekali. Hanya raja setengah langkah ke atas yang bisa. Lu Ming memindai cincin itu dengan pikirannya dan menemukan bahwa ada tepat 50.000 keping kristal spiritual kelas atas di dalam cincin penyimpanan. Lu Ming mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan beberapa cincin penyimpanan muncul. Senior, ada kristal spiritual menengah, kristal spiritual atas, dan kristal spiritual bawah di sini. Jumlahnya mencapai 50,5 miliar. Tolong hitung. Kata Lu Ming. Bagus. Orang tua itu mengambil cincin penyimpanan dan mulai menghitung.
Lu Ming menunggu dengan sabar. Orang tua itu membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menyelesaikan penghitungan. Benar, itu 50,5 miliar. Orang tua itu mengangguk dan menyimpannya sambil tersenyum. Dia kemudian bertanya, "Adik, apakah kamu membutuhkan yang lain?" "Senior, saya punya beberapa senjata roh, teknik seni bela diri, material, dan sebagainya. Bantu saya melihat dan melihat berapa banyak kristal roh kelas atas yang dapat saya tukarkan. Saya akan menukar semuanya." Lu Ming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan lagi. Orang tua itu mengambilnya dan menghitungnya dengan cermat. Barang-barang ini pada akhirnya bernilai sekitar 10 miliar. Lu Ming memiliki tambahan 10.000 keping kristal roh tingkat tertinggi. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. "Senior, saya perlu membeli sejumlah inti monster raja setengah langkah. Berapa banyak kristal roh untuk satu?" Petik 2. Lu Ming bertanya. Lu Ming bermaksud membeli sejumlah inti iblis dan mempercepat budidayanya ke puncak alam leluhur bela diri tingkat 9 sesegera mungkin. Ketika kultivasi seseorang mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 9, seseorang dapat sepenuhnya fokus pada pemahaman, kekuatan. Inti binatang raja setengah langkah, 100 kristal roh kelas tertinggi untuk satu. Kata orang tua itu. Ini sangat mahal. Lu Ming berpikir dalam hati. Bab 437 Leluhur Bela Diri Tingkat 9. 100 kristal spiritual tertinggi setara dengan 100 juta kristal spiritual tingkat rendah. Senior, beri aku 100. Kata Lu Ming. 100. Orang tua itu kaget, tapi setelah rangkaian kejadian tadi, dia sudah sedikit mati rasa. Kemudian, dia mengeluarkan 100 inti iblis dari Raja Setengah Langkah dan Lu Ming mengeluarkan 10.000 kristal roh tingkat tertinggi. Uang dan barang. Lu Ming sangat puas dengan inti iblisnya. Dia menghela nafas dalam hati. Tidak heran jika Istana Kaisar Langit Surgawi adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah timur wilayah langit misterius. Jika itu berada di Kekaisaran Matahari yang terik atau bahkan di Pegunungan Kaisar Awan, hampir tidak mungkin untuk membeli inti monster alam Raja Setengah Langkah. Lu Ming menyimpan inti iblis dan meninggalkan aula harta karun mistik dengan perasaan puas. Kembali ke halaman langit timur, Lu Ming duduk bersila dan melambaikan tangannya. 100 inti iblis melayang di udara. "Mulailah, makanlah." Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul, dan meraung ke langit. Ia membuka mulutnya dan menarik napas. Bas, bas. Segera, 5 inti monster ditelan oleh garis keturunan 9 naga. Ledakan. Pil iblis itu ditelan oleh garis keturunan 9 naga dan meledak, berubah menjadi energi bergulir yang terus-menerus disempurnakan. Setelah 9 garis keturunan naga miliknya mencapai tingkat kelima tingkat raja, kekuatan melahap dan memurnikan telah meningkat berkali-kali lipat. Kecepatan pemurnian sangat mengerikan. Energi, kotoran, dan zat berbahaya dalam inti iblis terus-menerus dimurnikan. Esensi energi murni yang tersisa terus mengalir ke tubuh Lu Ming. Lu Ming mengedarkan teknik naga perang sejati dengan kekuatan penuh dan mulai menerobos ke alam berikutnya. Awalnya, dia telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Sekarang, dia mencoba menerobos ke level ke-9. Ledakan, ledakan. Pil iblis dari Raja Iblis Setengah Langkah mengandung energi yang sangat padat. Kemacetan alam leluhur bela diri ke-9 mulai mengendur. Tidak cukup, beri aku 5 lagi. Garis keturunan 9 naga membuka mulutnya dan menelan 5 inti iblis lainnya. Ledakan. Energi Pangbo mengalir ke tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia menerobos kemacetan alam leluhur bela diri kelas 9. Dia telah mencapai alam leluhur bela diri tingkat 9. Melanjutkan. Ayo bergegas ke puncak alam leluhur bela diri tingkat 9. Mata Lu Ming membara saat dia terus melahap inti iblis dari Raja Semi Iblis. Setelah mencapai alam leluhur bela diri tingkat 9, pil iblis dari Raja Iblis Setengah Langkah akan memperlambat budidayanya. Namun, Lu Ming telah membeli 100 inti iblis, yang cukup untuk mendukungnya. Tingkat kultivasi Lu Ming terus meningkat. 3 hari kemudian, Lu Ming telah menyempurnakan 100 inti iblis. Budidayanya juga telah berhasil maju ke puncak alam leluhur bela diri tingkat 9. Pada titik ini, tidak peduli seberapa keras Lu Ming berusaha, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan apapun. Lebih jauh lagi adalah pemahaman tentang kekuatan. Dengan mengendalikan kekuatan untuk memahami niat,
seseorang hanya perlu memahami sedikit jejak alam niat langit dan bumi. Dia bisa menggunakan alam niat langit dan bumi untuk menyempurnakan ki sejatinya dan perlahan mengubahnya menjadi tingkat energi yang lebih tinggi, asal-usul yang sebenarnya. Proses ini sangat sulit. Ketika sebagian besar ki asli di tubuhnya telah diubah menjadi vitalitas asli, dia masih perlu memahami alam langit dan bumi secara lengkap dan membentuk rune alam di lautan kesadarannya. Setelah itu, mereka masih harus melalui ujian kesengsaraan petir sebelum bisa menjadi raja. Seorang raja bagaikan pisau, jurang surgawi. Ingin menyeberanginya sama sulitnya dengan naik ke surga. Jenius yang tak terhitung jumlahnya sering kali terjebak di level raja setengah langkah. Banyak dari mereka bahkan telah membentuk tanda niat pada langkah terakhir, namun mereka mati secara tragis di bawah kesengsaraan petir. Terlalu banyak contoh seperti itu. Namun, begitu dia menerobos ke ranah raja bela diri, dia akan mencapai lompatan besar. Tidak hanya kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, tetapi umurnya juga akan diperpanjang hingga 1000 tahun. Seorang raja memiliki kehidupan 1000 tahun dan dapat meremehkan perubahan dunia. Mereka bisa melihat naik turunnya talenta dari generasi ke generasi. Sebaliknya, Grandmaster hanya bisa hidup paling lama 200 tahun, tidak lebih lama dari orang biasa. Seorang raja, dalam arti tertentu, telah melepaskan diri dari kategori manusia. Terlalu sulit untuk menembus tingkat raja. Kekaisaran matahari terik, misalnya, tidak mempunyai raja selama lebih dari 1000 tahun. Beberapa kerajaan tingkat menengah mungkin memiliki raja, tetapi mereka semua adalah raja tingkat rendah. Mungkin diperlukan waktu ratusan atau ribuan tahun hingga satu muncul. Dua raja akan dianggap baik. Hanya kerajaan tingkat tinggi yang memiliki lebih banyak raja. Banyak orang jenius yang mengaku memiliki potensi menjadi raja bela diri ketika mereka masih muda, namun kebanyakan dari mereka dilebih-lebihkan. Itu hanya sebuah kemungkinan, dan kebanyakan dari mereka tidak akan mampu menerobos ke kerajaan raja. Langkah looming selanjutnya adalah menguasai dua jenis kekuatan tersebut dengan sempurna. Setelah kekuatan mencapai kesempurnaan, seseorang dapat melangkah lebih jauh dan memahami maksudnya. Istana Pencerahan Dao. Mata looming berbinar. Kemudian, dia bangkit dan meninggalkan halaman, menuju Istana Pencerahan Dao. Istana Pencerahan Dao dapat membantu orang memahami jadi dia secara alami harus memanfaatkannya. Segera, looming tiba di Istana Pencerahan Dao. Di depan Istana Pencerahan Dao, ada 7 lelaki tua berambut putih duduk bersila. Masing-masing tampak seperti orang tua biasa. Mereka tidak mengeluarkan aura apapun dan tampak seperti 7 lelaki tua biasa. Namun, looming tidak berani meremehkannya. Mereka yang bisa menjaga Istana Pencerahan Dao pastinya adalah ahli alam raja bela diri. Mereka mungkin terlihat biasa saja sekarang, tapi begitu meledak, pasti akan menggemparkan dunia. Senior, saya ingin memasuki Istana Pemahaman Dao untuk berkultivasi. Looming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tentu, 100 kristal spiritual kelas atas sehari. Berapa hari kamu ingin masuk? Dia bertanya. Kata seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan. Saya ingin sebulan, kata Looming. Kemudian, dia mengeluarkan 3000 kristal spiritual tertinggi dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengambilnya dan mengangguk. Ya, 1 bulan, dia berkata. Kemudian, seberkas cahaya memasuki pintu Istana Pencerahan Dao. Pintunya beriak cahaya dan layar cahaya muncul. Di layar terang, pusaran air muncul. Pintunya terbuka. Masuklah. Ingat, 1 bulan kemudian, Istana Pencerahan Dao akan mengirim Anda keluar tepat waktu. Orang tua itu mengingatkan. Terima kasih banyak, senior. Looming menangkupkan tinjunya dan melangkah maju. Dia melangkah ke pusaran dan dunia berputar. Pada saat berikutnya, Looming mendapati dirinya berdiri dalam kekacauan. Ya, lingkungan sekitar tampak kacau balau. Tidak ada naik atau turun. Semuanya kabur. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Looming kemudian melihat titik cahaya bersinar dalam kekacauan di kejauhan sebelum meledak. Hualala, kekacauan sedang terjadi. Alam niat dan hukum langit dan bumi yang tak ada habisnya terjerat, membentuk dunia yang utuh. Ini adalah pemandangan yang hanya bisa dilihat ketika langit dan bumi diciptakan. Alam inti langit dan bumi. Sungguh alam esensi langit dan bumi yang sangat kuat. Begitu banyak alam esensi langit dan bumi. Looming merasa sekelilingnya dipenuhi dengan berbagai konsep langit dan bumi.
Tiba-tiba, dua jenis wilayah tujuan langit dan bumi menjadi sangat jelas dan memenuhi dunia. Itu adalah maksud dari angin dan api. Itu juga merupakan dua jenis kekuatan yang telah dipahami Luming. Mungkinkah kekuatan atau niat yang berbeda akan muncul di sini sesuai dengan kekuatan atau niat berbeda yang dipahami setiap orang? Kaisar bela diri di Yi memang sulit diprediksi. Mata Luming berbinar dan dia berpikir dengan serius. Saya tidak peduli tentang itu. Aku akan memahaminya dulu. Luming segera duduk bersila, membiarkan dirinya memasuki kondisi halus. Dia memperluas pikirannya dan merasakan angin dan api antara langit dan bumi. Konsep angin dan api terlalu mendalam. Luming hanya menggunakan konsep angin dan api untuk memahami kekuatan. Bab 438 Keputusasaan. Pertama, Luming telah memahami kekuatan api. Api menghanguskan, meledak, dan membakar segalanya. Itu melambangkan kehancuran, tapi juga melambangkan kehidupan. Pikiran Luming kosong saat dia fokus memahami kekuatan api. Dengan kekuatan api yang dia pahami dan konsep api dari dunia luar, pemahaman Luming tentang kekuatan api telah meningkat pesat. Waktu berlalu dengan cepat saat Luming berkultivasi. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Di pegunungan Yun Emperor, Sekte Pedang Mistis Kekaisaran Matahari terbakar. Di aula pertemuan Sekte Pedang Mistik, Lin Sui, pemimpin sekte dari Sekte Pedang Mistik, Ling Potian, penguasa lembah-lembah awan merah, Sangguan Ming dari Sekte Pedang Bulan Hantu, para petinggi mistik lainnya Sekte Pedang dan Lembah Awan Merah, Hua Qi dan petinggi keluarga kerajaan lainnya, serta Yan Kuan semuanya berkumpul. Bagaimana perangnya? Lin Sui bertanya pada sesepuh berjubah emas dari Sekte Pedang Mistik. Pemimpin sekte, sama seperti sebelumnya, fokus utama dari Sekte Pedang 10 Arah adalah pertahanan. Hanya akan ada serangan skala kecil sesekali. Tetua berjubah emas itu melaporkan. Sepertinya tebakan kami benar. Qiu Wuyang yang jahat itu harus menunggu hasil seleksi. Jika Qiu Cangkong bergabung dengan penjaga langit-langit Empyrean, dia bisa menggunakan kekuatan istana langit-langit Empyrean untuk menghadapi kita. Wajah Lin Sui serius. Itu benar. Penjaga Dewa di Tian sangat kuat. Jika mereka mengerahkan kekuatan dari beberapa kerajaan tingkat menengah untuk menghadapi kita, kita akan berada dalam masalah besar. Terlebih lagi, Qiu Cangkong memiliki pendukung kuat di belakangnya. Kata Sangguan Ming dengan suara yang dalam. Semua orang menghela nafas, ekspresi mereka muram. Pertanyaan ini telah ada di benak setiap orang selama lebih dari setengah tahun. Sekarang, kami hanya bisa berharap Luming akan berhasil. Jika Luming menjadi pengawal surgawi di Tian, bahkan jika Qiu Cangkong bergabung dengan pengawal surgawi di Tian, dia masih memiliki beberapa keberatan. Kata Lin Sui, pemilihan pengawal Dewa di Tian seharusnya sudah berakhir 10 hari yang lalu. Apakah masih belum ada kabar dari mereka? Ling Potian berkata dengan cemas. Saya telah mengirim sekelompok orang untuk menunggu berita di ibu kota kekaisaran-kekaisaran yang sunyi sepi. Begitu ada berita, itu akan dikirim kembali secepat mungkin. Kata Lin Sui. Saya sangat khawatir sampai mati. Ling Potian menyeringai. Dia selalu tidak sabar, dan masalah ini menyangkut nasib sekte tersebut, jadi dia bahkan lebih cemas. Tenang, kalau berkah, itu bukan bencana. Jika ini bencana, Anda tidak bisa menghindarinya. Kata Lin Sui. Meskipun dia mengatakan ini, hatinya masih sangat cemas. Pemimpin sekte, kami punya berita. Pada saat ini, seorang pria parubaya kekar terbang dari luar dan berteriak. Pria parubaya ini mengenakan jubah emas, dan dia jelas merupakan sesepuh berjubah emas. Elder Feng, apakah ada berita tentang pemilihan di Tian Divine Guard? Lin Sui berdiri dan bertanya dengan gugup. Lumayan, ada berita. Penatua Feng mengangguk dengan berat. Qiu Cangkong, bagaimana kabar Qiu Cangkong? Apakah dia menjadi pengawal surgawi di Tian? Ling Potian bertanya dengan cemas. Qiu Cangkong. Dia memang telah menjadi pengawal surgawi di Tian. Penatua Feng berpikir sejenak sebelum dia berbicara. Apakah Qiu Cangkong benar-benar menjadi pengawal surgawi surga Empire? Wajah Lin Sui, Ling Potian, Hua Qi, dan yang lainnya semuanya berubah. Hal terburuk masih terjadi. Qiu Cangkong sebenarnya telah berhasil menjadi di Tian Divine Guard. Hati setiap orang sangat berat. Menurut berita, kali ini Qiu Cangkong mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan menjadi sangat kuat.
Dia tidak hanya menjadi pengawal surgawi langit kaisar, tetapi dia juga melewati tahap terakhir dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk pengawal surgawi langit timur. Banyak jenius kaisar langit terkuat di wilayah super dikalahkan olehnya, dan dia akhirnya berhasil masuk 3 besar dalam pertempuran untuk pengawal surgawi langit timur. Kata Penatua Feng. Apa? Wajah semua orang berubah. Ledakan. Semua orang tidak bisa mengendalikan pernapasan mereka dan berdiri dari kursi mereka. Wajah mereka pucat dan tampak mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Sui terus mengulangi kata-kata yang sama. Dia tidak bisa menerima berita itu. Ling Potian, Hua Qi, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Bagaimana Qiu Changkong bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Banyak orang menggeram tidak percaya. Mereka benar-benar berharap mereka sedang bermimpi. Qiu Changkong tidak hanya bergabung dengan para penjaga Dewa di Tian, tetapi dia juga berpartisipasi dalam pertempuran untuk para penjaga Dewa Surga Timur dan bahkan berhasil masuk ke 3 besar. Ini sungguh sulit dipercaya. Pada saat yang sama, ini merupakan pukulan berat bagi semua orang. Karena Qiu Changkong sangat menakutkan, dia pasti akan ditempatkan pada posisi yang lebih penting di Istana Surgawi Surga Empyrean. Status dan kekuasaannya pasti akan lebih besar juga. Itu pasti tuannya. Itu pasti. Tanpa bantuan tuannya, bagaimana Qiu Changkong bisa mencapai level ini? Petik 2. Paman Kekaisaran tua dari keluarga Kekaisaran menggeram dengan suara rendah. Dia dipenuhi dengan keengganan. Sekarang Qiu Changkong telah mencapai tingkat seperti itu, keluarga Kekaisaran tidak akan pernah bisa membalas dendam. Bang! Lin Sui tampaknya telah kehabisan seluruh kekuatannya. Dia duduk dengan berat di kursi, sedikit keputusasaan di matanya. Jika bahkan para jenius terkuat di wilayah super besar pun bukan tandingan Qiu Changkong, bagaimana mereka bisa melawan? Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Baiklah, pemimpin sekte, dan yang lainnya, saya belum selesai dengan informasi saya. Penatua Feng buru-buru berkata ketika dia melihat ekspresi wajah semua orang. Kamu belum selesai. Mungkinkah Qiu Changkong akan melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan? Ling Potian bertanya. Bukan itu. Ini tentang Lu Ming. Kata Penatua Feng. Oh, apakah Lu Ming telah bergabung dengan penjaga dewa di Tian? Hua Qiqiang bertanya, membangkitkan semangatnya. Itu benar. Lu Ming memang jenius. Ia berhasil bergabung dengan di Tian Divine Guard. Saya mendengar bahwa hanya 3 orang dari 36 kerajaan Kaisar Yun yang bergabung dengan pengawal surgawi di Tian. Penatua Feng berkata dengan agak sombong. Lu Ming telah bergabung dengan penjaga dewa di Tian. Haha, aku tahu itu. Dia pasti akan berhasil. Mata Hua Qi berbinar saat dia tersenyum. Dia bahagia untuk Lu Ming. Namun, yang lainnya tidak senang sama sekali. Jika mereka pernah mendengar tentang Qiu Changkong sebelumnya, mereka pasti sangat bersemangat. Tapi sekarang, mereka tidak bisa bahagia. Para penjaga dewa di Tian biasa jauh lebih rendah daripada para jenius yang mampu bersaing untuk mendapatkan penjaga dewa langit timur. Tidak ada perbandingan sama sekali. Apalagi, Qiu Changkong sudah masuk 3 besar. Bukan hanya kekuatan tempur pribadinya yang jauh lebih kuat daripada para pengawal surgawi Empyrean biasa, namun status dan otoritasnya juga jauh lebih tinggi. Dia tidak perlu mengkhawatirkan Lu Ming sama sekali. Kondisi mereka masih mengkhawatirkan. Lu Ming memang seorang jenius yang tiada taraf. Tidak disangka dia bisa menjadi pengawal surgawi Empyrean. Dia bisa dikatakan jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun di Kekaisaran Matahari Terik. Sayang sekali dia bertemu Qiu Changkong. Lin Sui menghela nafas. Pemimpin sekte, semuanya, saya belum selesai dengan informasi saya. Lu Ming tidak hanya bergabung dengan penjaga dewa di Tian. Penatua Feng melanjutkan. Mungkinkah Lu Ming juga melewati tahap terakhir dan berpartisipasi dalam pertarungan untuk penjaga langit timur? Mata Lin Sui, Ling Potian, Hua Qi, dan yang lainnya berbinar. Meski akal sehat mengatakan kepada mereka bahwa hal itu hampir mustahil karena terlalu sulit, mereka tetap berharap hal itu nyata dan keajaiban akan terjadi. Bab 439 seluruh klan merayakannya. Untuk dapat berpartisipasi dalam kontes penjaga langit timur adalah sebuah lompatan kualitatif. Dia telah sepenuhnya masuk dalam jajaran jenius terkuat di bagian timur wilayah Tianxuan.
Jika Lu Ming bisa mencapai level ini, bahkan jika dia bukan tandingan Qiu Changkong, dia tidak akan terlalu jauh. Dia pasti akan dihargai oleh Istana Surgawi Surga Empirean. Qiu Changkong sedikit banyak akan memiliki keraguan, dan mereka akan memiliki ruang untuk bernegosiasi. Di tempat kejadian, semua orang memandang Feng yang lebih tua dengan penuh berharap dia akan mengangguk. Penatua Feng mengangguk, itu benar. Lu Ming tidak hanya lolos babak terakhir, tetapi dia juga berpartisipasi dalam pertarungan untuk para penjaga Dewa di Tian. Dia bahkan mati. Hahaha, Lu Ming sebenarnya melewati level terakhir. Itu bagus, itu bagus. Saya tidak salah menilai dia. Sekarang, Sekte Pedang yang ada di mana-mana harus berpikir dua kali jika mereka ingin menghancurkan kita. Sebelum Penatua Feng menyelesaikan kalimatnya, Ling Potian mulai tertawa terbahak-bahak. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan bahkan janggutnya terangkat. Itu benar, Lu Ming adalah seorang jenius. Aku salah tentang dia saat itu. Lin Sui juga menghela nafas, tapi matanya juga dipenuhi dengan ekstasi. Aku tahu itu. Lu Ming pasti akan menciptakan keajaiban. Wajah Huachi juga dipenuhi ekstasi. Yang lainnya juga tersenyum dan sangat bersemangat. Sebelumnya, mereka tidak menyangka Lu Ming benar-benar bisa mencapai level ini. Ini adalah berita yang sangat bagus. Haha, seseorang, sampaikan kabar baik ini kepada Tuan Tua Lu dan Nyonya Lu. Lin Sui tertawa. Tunggu sebentar, pemimpin sekte, saya belum selesai. Penatua Feng berteriak lagi. Seluruh tempat kembali sunyi. Menurutku, saudaraku, kamu sudah besar. Tidak bisakah kamu mengatakan semuanya sekaligus? Jangan terlalu pelin-pelan. Ling Potian berseru. Master Sekte Ling, aku baru saja ingin mengatakannya, tapi kamu menyelaku. Kata Penatua Feng dengan ekspresi pahit. Ini, hehe, bukankah kamu terlalu bersemangat tadi? Ling Potian menyeringai. Baiklah, Tetua Feng. Jika ada berita lain, silakan beritahu kami. Kata Lin Sui. Ya, Master Sekte. Ini tentang Lu Ming. Dia tidak hanya berpartisipasi dalam pertempuran untuk penjaga Langit Timur, tetapi pada akhirnya dia juga memenangkan tahta penjaga Langit Timur. Penatua Feng mengangguk dan menceritakan berita itu kepadanya dalam satu tarikan napas. Ketika selesai, dia merasa suasananya kurang pas. Kesunyian. Terjadi keheningan total. Bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Semua orang tercengang saat mereka menatap Feng yang lebih tua dengan linglung. Penatua Feng tertawa getir. Dia mengira semua orang akan bereaksi seperti ini. Saat pertama kali mendengar berita itu, dia juga memasang ekspresi seperti ini di wajahnya. Faktanya, hal itu bahkan lebih dilebih-lebihkan. Timur, penjaga surgawi langit timur. Apakah kamu mengatakan bahwa Lu Ming telah mengambil alih penjaga langit timur? Setelah sekian lama, Lin Sui menjadi orang pertama yang bereaksi dan bertanya dengan tidak percaya. Saudaraku, apakah berita ini benar? Anda tidak berbohong kepada kami, kan? Ling Potian bertanya dengan bingung. Dia tidak bisa mempercayainya. Itu benar. Keluarga kerajaan Cloud Desolate Empire telah mengkonfirmasi berita ini. Mereka bahkan mungkin mengirim orang untuk memberi selamat. Kata Penatua Feng. Lin Sui, Ling Potian, Huachi, dan yang lainnya saling memandang. Mereka bisa melihat kegembiraan yang tak terlukiskan di mata satu sama lain. Penjaga Langit Timur, hahaha, apa yang akan dilakukan Sekte Pedang 10 Arah sekarang? Petik 2. Ling Potian tertawa liar. Jenius yang tiada taranya, jenius yang tiada taranya. Sang Guanming menghela nafas. Adapun Huachi dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Lu Ming, seperti Yan Lan, mereka sangat bersemangat hingga gemetar. Lan, seleramu bagus. Kali ini, Anda punya harapan. Yan Lan menghela nafas. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu telah mencapai tahap ini. Yan Kuan juga menghela nafas dalam hatinya. Dia senang telah membuat keputusan untuk membantu Lu Ming selama 10 tahun. Mengingat bakat Lu Ming, dia yakin Lu Ming akan segera melampauinya. Faktanya, Lu Ming telah melampaui dia. Di masa depan, kemungkinan besar dia masih membutuhkan bantuan Lu Ming. Di tempat kejadian, semua orang sangat bersemangat. Mereka hanya berteriak keras-keras untuk mengekspresikan emosinya.
Mereka bahkan tidak berani bermimpi bahwa Lu Ming benar-benar bisa mengambil alih penjaga langit timur. Ini seperti menginjak para jenius terkuat dari banyak wilayah super besar. Tak terbayangkan bisa bertarung demi penjaga langit timur, apalagi penjaga langit timur. Kali ini, Lu Ming pasti akan ditempatkan pada posisi penting. Qiu Changkong pasti tidak akan berani bertindak gegabah dan menggunakan kekuatannya untuk ikut campur dalam urusan kerajaan matahari terbakar. Pemimpin sekte, pemimpin sekte. Pada saat ini, seorang tetua berjubah perak bergegas masuk. Apa masalahnya? Lin Sui sedang dalam suasana hati yang baik dan bertanya sambil tersenyum. Pemimpin sekte, keluarga kerajaan Kekaisaran Yun Desolate hadir untuk memberi selamat. Kata sesepuh berjubah perak. Dia tidak tahu tentang berita itu dan sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa keluarga kerajaan Yun Desolate Empire datang. Kekaisaran Yun Desolate tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dari 36 kekaisaran Kaisar Yun. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari kekaisaran matahari yang terik. Dia benar-benar di sini. Cepat, keluar dan sambut dia. Lin Sui segera bangun. Yang lain mengikuti. Ketika mereka sampai di gerbang Gunung Sekte Pedang Mistik, mereka melihat puluhan orang. Total ada lebih dari 30 orang, semuanya berdiri di udara. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur bela diri. Orang yang memimpin mengenakan jubah naga, dan dia memancarkan aura yang kuat. Dia adalah Raja Setengah Langkah. Tamu terhormat Cloud Desolate Empire telah tiba. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Lin Sui dengan cepat menangkupkan tinjunya. Anda harus menjadi pemimpin sekte Lin dari sekte pedang esensi mistik. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Saya adalah Raja Qi dari Kekaisaran Cloud Desolate dan saya di sini untuk memberi selamat kepada pemimpin sekte Lin. Saya mendengar bahwa Lu Ming berasal dari sekte pedang mistik. Saya tidak menyangka sekte pedang mistik akan memiliki seorang jenius seperti Lu Ming. Dia memenangkan penjaga surgawi surga timur dan meningkatkan prestise dan reputasi 36 kerajaan Kaisar Awan. Dia juga meningkatkan reputasi pegunungan Yundi. Oleh karena itu, saya di sini untuk mengucapkan selamat kepadanya. Kata pria parubaya berjubah naga banjir. Lin Sui dan yang lainnya sangat bersemangat. Sebelumnya, ketika Penatua Feng mengatakan hal itu, meskipun mereka sangat bersemangat, mereka masih takut kalau ada kesalahan dalam berita. Tapi sekarang bahkan Pangeran Kekaisaran Yun Desolate datang secara pribadi untuk memberi selamat, sudah pasti tidak ada kesalahan. Yang mulia, silakan masuk. Seseorang, siapkan jamuan makan untuk menyambut Yang Mulia. Lin Sui memerintahkan dengan keras. Ya, seseorang segera pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Juga, beritahu Tuan Tua Lu dan Nyonya Lu tentang berita ini. Juga, undang Tuan Tua Lu dan Nyonya Lu kemari. Ingat, Anda harus penuh hormat dan tidak boleh mengabaikan sedikit pun. Perintah Lin Sui. Ya, jangan khawatir, pemimpin sekte. Salah satu tetua berjubah emas pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Oh, jadi orang tua Lu Ming juga ada di sini. Saya ingin melihat orang seperti apa yang bisa melahirkan seorang jenius tiada taraf seperti Lu Ming. Raja Daki dari Kekaisaran Sunyi tertawa. Sekte Pedang Mistis mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kesempatan tersebut. Ketika Lu Yuntian dan Li Ping mendengar berita itu, mereka sangat gembira dan bahagia. Li Ping sangat tersentuh hingga air mata mengalir di wajahnya. Berbeda dengan perayaan di Sekte Pedang Mistik, aula konferensi di Sekte Pedang 10 Penjuru dipenuhi dengan ketegangan. Sial, sial Lu Ming. Bagaimana dia bisa mengambil alih penjaga langit timur? Bagaimana mungkin? Qiu yang meraung, memancarkan aura menakutkan dan niat membunuh yang dingin. Di aula utama, yang lain diam, tidak bersuara. Setelah sekian lama, suara Qiu yang terdengar lagi. Sampaikan pesanan saya. Tarik kembali kekuatan kami dan tunggu kabar dari langit yang panjang. Bab 440 seekor anjing yang baik. Istana Kaisar Surga, Istana Pemahaman Dao. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menyapu tubuh Lu Ming. Itu sedingin pisau. Bas, Lu Ming tiba-tiba berdiri. Tubuhnya gemetar dan dia melayang seperti hantu, seringan bulu. Setelah sekian lama, dia berhenti di tempatnya. Kekuatan angin akhirnya mencapai kesempurnaan. Mata Lu Ming sangat cerah. Kekuatan angin dan api miliknya sudah berada pada batas pencapaian besar.
Setelah 7 hari pemahaman di Istana Pencerahan Dao, dia akhirnya mencapai alam kesempurnaan agung. Namun, itu juga menunjukkan bahwa Istana Pencerahan Dao memang luar biasa. Hanya dalam 7 hari, ini bisa membantu Lu Ming menerobos. Sekarang, saya akan mulai memahami kekuatan api. Kemudian, Lu Ming duduk bersila dan terus memahami kekuatan api. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Kekuatan api Lu Ming juga telah mencapai tahap sempurna. Hanya dalam waktu setengah bulan, kekuatan angin dan api Lu Ming semuanya telah mencapai tahap sempurna. Bas, Lu Ming memegang tombak panjang dan mengumpulkan kekuatan angin dan api. Dengan sedikit guncangan, ruangan itu bergemuruh dan sinar tombak meledak, terbang ke jarak yang tidak diketahui. Senyuman puas muncul di wajah Lu Ming. Kekuatan angin dan api miliknya telah mencapai kesempurnaan. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Ada perbedaan besar antara kesempurnaan dan kesempurnaan kekuatan. Perbedaannya beberapa kali lipat. Setelah penggabungan kekuatan angin dan api, kekuatannya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, kekuatan tempur Lu Ming sangat dekat dengan seorang jenius tingkat 7. Itu benar. Awalnya, Lu Ming sudah mencapai level 6. Sekarang, dia sudah sangat dekat dengan level 7. Saya telah menetapkan waktu 1 bulan. Masih ada setengah bulan lagi, cukup waktu untuk mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga. Lu Ming merenung. Dengan kedua kekuatan di puncak, dia sudah bisa mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga ke tingkat kedua. Begitu saja, Lu Ming melanjutkan kultivasinya yang tertutup dan mengabdikan dirinya untuk mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga. Di Istana Pencerahan Dao, ia menggabungkan niat angin dan api untuk mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga. Kecepatannya sangat cepat. Setengah bulan kemudian, Lu Ming telah berhasil mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga ke tahap kedua. Hal ini menyebabkan kekuatan tempurnya meroket sekali lagi, dan dia sekarang menjadi jenius tingkat 7. Kristal spiritual ini sangat berharga. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Saat ini, jangka waktu 1 bulan sudah hampir habis. Lu Ming meninggalkan Istana Pencerahan Dao dan terbang menuju halaman langit timur. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di halaman langit timur. Dia menggunakan token penjaga surgawi untuk mengaktifkan formasi prasasti dan berjalan masuk. Dia tidak menyadari bahwa di langit yang jauh, seorang pria muda sedang mengawasinya masuk. Lu Ming akhirnya selesai berkultivasi dan kembali. Saya akan segera melapor ke kakak senior Kai Gou. Pemuda itu bergumam. Dengan cepat, dia terbang menuju salah satu halaman di Tian Divine Guard. Lu Ming kembali ke halaman dan duduk di kursi batu di paviliun di halaman. Dia menuang segelas wine untuk dirinya sendiri dan menyesapnya perlahan sambil mengagumi aliran air di bawah jembatan kecil. Dia telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan. Sudah waktunya dia sedikit bersantai. Bolehkah aku tahu di mana kakak senior Mulan berada? Jika dia ada di sini, dia seharusnya sudah mendengar berita bahwa aku telah menjadi penjaga surgawi dari surga timur dan akan datang mencariku. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk menanyakannya. Aku ingin tahu bagaimana perang yang terjadi di Kekaisaran Matahari Terbakar. Saya yakin hasil seleksi Kaisar Langit Penjaga Surgawi telah dikirim kembali ke Kekaisaran Matahari Terik. Sekarang saya telah menjadi pengawal surgawi langit timur, Qiu Cangkong seharusnya tidak berani bertindak gegabah. Perang di Kekaisaran Matahari Terik seharusnya tidak mengalami banyak perubahan dalam jangka pendek. Yang paling merepotkan adalah tuannya. Aku ingin tahu sosok hebat mana di Istana Surgawi Surga Empyrean yang merupakan guru Qiu Cangkong. Lu Ming merenung sambil minum. Lu Ming, keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras seperti badai. Mata Lu Ming tiba-tiba memancarkan 2 berkas cahaya panjang yang berkedip-kedip. Akhirnya sampai di sini. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Kemudian, dia menuang secangkir penuh anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk. Dia berdiri dan melangkah keluar. Berjalan keluar dari halaman, dia melihat seorang pria muda berusia pertengahan 20-an berdiri di udara, menatap halaman langit timur dengan mata menyala-nyala. Saat melihat Lu Ming, mata pemuda itu berbinar dan dia berteriak, "Lu Ming, kamu telah bersembunyi seperti kura-kura selama lebih dari sebulan, dan akhirnya kamu menunjukkan dirimu. Lu Ming, aku terlalu malas untuk menyia-nyiakan nafasku padamu. Tahta penjaga surgawi langit timur bukan untukmu. Anda tidak memenuhi syarat. Sekarang, berikan padaku, atau kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri."
Pemuda itu berteriak begitu dia melihat Lu Ming. Bas! Bas! Sebelumnya, pemuda itu berteriak begitu keras sehingga dia telah lama membuat khawatir para penjaga dewa di Tian lainnya di puncak gunung. Pada saat ini, satu demi satu sosok terbang keluar dari halaman dan berdiri di udara, memandang ke atas. Itu Kai Gou. Kai Gou akhirnya akan menantang Lu Ming. Kai Gou adalah alam dewa setengah langkah yang hampa. Dia dikalahkan dalam pertempuran para penjaga dewa nantian. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Lu Ming dalam bahaya. Kali ini, tidak banyak master di timur, bahkan tidak ada raja setengah langkah. Lu Ming hanya bisa mendapatkan tahta penjaga langit timur hanya karena keberuntungan. Itu benar, 4 penjaga surgawi diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Kai Gou berhak menantangnya dan mengambil tahta penjaga langit timur. Para penjaga dewa di Tian di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Qiu Changkong, Zhang Seng, juga muncul di tengah kerumunan. Setelah lebih dari sebulan, luka-luka mereka telah sembuh, dan mereka bergembira atas kemalangan yang mereka timbulkan. Haha, Lu Ming, jadi bagaimana jika kamu telah mengambil alih penjaga langit timur? Bukankah itu masih akan direnggut? Hahaha. Qiu Changkong tertawa di dalam hatinya. Saya tidak menyangka 3 arah lainnya begitu kuat. Untung saja aku tidak mendapatkan Divine Guard langit timur. Kalau tidak, itu akan diambil bahkan sebelum saya bisa mendapatkan tempat duduk. Hahaha. Zhang Seng juga tertawa dingin. Siapa kamu? Lu Ming secara alami mendengar diskusi orang lain. Dia bertanya dengan sengaja. Namaku Kai Gou. Lu Ming, aku menyarankanmu untuk keluar dari penjaga langit timur sendirian. Kata Kai Gou. Seperti yang diharapkan, kamu adalah anjing yang baik. Menurutku, kamu datang ke tempatku hanya untuk masalah kecil. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Yang lain saling memandang. Mata Kai Gou memerah, dan niat membunuh yang dingin muncul. Wajahnya berkerut saat dia meraung, Lu Ming, kamu kecil, apa yang kamu katakan? Anda sedang mencari kematian, Anda sedang mencari kematian. Tadinya aku akan melepaskanmu, tapi sekarang, kamu sudah mati. Lu Ming sebenarnya berani memanggilnya anjing di depan umum. Dia pantas mati. Kamu hanya seekor anjing. Jangan menggonggong terlalu keras. Anda hanya ingin menantang saya, bukan? Baiklah, aku setuju untuk bertarung denganmu. Besok pagi, kita akan bertarung di platform pertempuran penjaga surgawi. Lu Ming berkata dengan keras. Suaranya jelas dan nyaring, dan menyebar jauh dan luas. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan menyetujuinya dengan mudah. Kai Gou juga tertegun sejenak. Kemudian, dia menunjukkan senyuman dingin dan kejam dan berkata, baiklah, kecil, aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Kalau begitu pergilah, anjing. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu menang. Kai Gou mengertakkan giginya begitu keras hingga dia hampir mengalami luka dalam. Sekarang kamu akan bicara. Besok aku akan membuatmu menangis. Kai Gou mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Bab 441 Pertarungan antara momentum dan niat. Yang lain berdiskusi dengan penuh semangat dan berbalik untuk pergi. Hehe, Lu Ming, beraninya kamu menyinggung Kai Gou seperti ini. Ini sungguh tidak bijaksana. Sepertinya saya tidak perlu melakukan apapun. Kamu akan mati di tangan Kai Gou. Qiu Changkong tertawa dingin sebelum berbalik untuk pergi juga. Setelah itu, berita pertarungan antara Lu Ming dan Kai Gou menyebar dengan cepat. Lu Ming berbalik dan memasuki halaman langit timur. Dia mulai bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Matahari terbenam dan terbit kembali, dan 1 hari telah berlalu. Panggung pertempuran penjaga surgawi dibangun di puncak gunung. Puncak gunung ini relatif lebar dan datar, serta terdapat panggung pertempuran yang lebar dan lebarnya 10 mil. Seperti namanya, ini untuk duel antar pengawal dewa di Tian. Cincin pertarungan itu terbuat dari logam hitam dan ditutupi dengan tulisan. Bahkan raja tingkat rendah pun tidak akan mampu memecahkannya. Di platform pertempuran penjaga surgawi, hidup dan mati tidak boleh diabaikan. Pagi-pagi sekali, panggung pertempuran para penjaga dewa sudah dikelilingi oleh orang-orang. Setidaknya ada 10.000 di antaranya. Kali ini, ada sekitar 6 hingga 7.000 penjaga dewa di Tian baru di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Dapat dikatakan bahwa selain mereka yang berkultivasi secara tertutup atau ada urusan penting yang harus diselesaikan,
mayoritas dari mereka telah datang. Faktanya, beberapa pengawal Dewa di Tian sebelumnya juga datang ke lokasi kejadian setelah menerima kabar tersebut. Bagaimanapun, ini terkait dengan suksesi penjaga Dewa Langit Timur, jadi secara alami mendapat perhatian. Suara mendesing. Sesosok terbang di udara dan mendarat di ring pertarungan penjaga surgawi. Kai Gou telah tiba. Seseorang berteriak. Saat Kai Gou mendarat di ring pertarungan, dia menyilangkan tangan dan menutup matanya untuk beristirahat. Bas. Tidak lama kemudian, sosok lain muncul di ring pertarungan. Lu Ming juga ada di sini. Saya tidak menyangka dia benar-benar berani datang. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika dia tidak datang. Istana Surgawi Surga Empyrean memiliki aturan bahwa penjaga surgawi 4 surga dapat diperoleh dengan menantang orang lain, dan mereka tidak dapat menghindari pertempuran. Jika dia tidak datang dan menghindari pertempuran, Istana Surgawi Surga Empir juga akan melepaskan posisinya sebagai pengawal surgawi Surga Timur. Kedatangan Lu Ming menimbulkan diskusi panas. Kai Gou juga membuka matanya, dan niat membunuh yang kental muncul dari matanya. Dia berkata dengan dingin, Lu Ming, jika kamu memiliki kata-kata terakhir, tinggalkan saja. Kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Kalimat ini persis seperti yang ingin kukatakan padamu. Lu Ming tersenyum tipis. Hehe, benarkah begitu? Saya harap Anda tidak akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Kai Gou tertawa dingin. Bas. Pada saat itu, seorang pria parubaya muncul di arena pertarungan. Setengah waktu terkait dengan suksesi penjaga Dewa Langit Timur. Saya akan menjadi saksinya. Pemenangnya adalah para penjaga Dewa Langit Timur. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Petik 2. Pria parubaya itu berteriak. Tidak, aku tidak melakukannya. Tidak, aku tidak melakukannya. Lu Ming dan Kai Gou menggelengkan kepala. Dengan pengumuman pria parubaya tersebut, suasana menjadi semakin meriah. Menurut kalian siapa yang akan menang? Apakah Lu Ming punya peluang untuk menang? Mustahil. Saya tidak menyangkal bahwa bakat Lu Ming memang menakutkan, tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah. Ketika dia mengambil alih penjaga langit timur, dia hanya berada di puncak alam Grandmaster bela diri tingkat 8. Hanya sebulan telah berlalu sejak itu. Bahkan jika dia menerobos ke ranah Grandmaster bela diri tingkat 9, atau bahkan puncak ranah Grandmaster bela diri tingkat 9, dia tidak mungkin menjadi tandingan Kai Gou. Selain itu, tidak mungkin untuk menerobos dari puncak ranah Grandmaster bela diri tingkat 8 ke puncak ranah Grandmaster bela diri tingkat 9 dalam sebulan. Raja setengah langkah jauh lebih kuat daripada alam leluhur bela diri kelas 9 puncak. Dia 2 tingkat lebih kuat. Apalagi Kai Gou sendiri adalah ahli antara level 4 dan level 5. Jika dijumlahkan, Kai Gou lebih dari 6 tingkat lebih kuat dari rata-rata puncak alam leluhur bela diri kelas 9. Lu Ming tidak mungkin menjadi lawannya. Bagi seorang jenius seperti Kai Gou, ketika dia berada di alam raja setengah langkah, kecuali jika itu adalah pertarungan dengan tingkat kultivasi yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kalau begitu, Lu Ming tidak punya peluang. Lu Ming tidak mungkin menang. Orang yang mengucapkan kalimat terakhir adalah seorang pemuda berwajah dingin berjubah emas. Kata-kata orang ini menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena orang ini adalah salah satu dari 4 penjaga dewa, Zhong Hao dari pengawal surgawi selatan. Kai Gou tidak lemah. Biarpun itu aku, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Tidak mungkin Lu Ming mengalahkan Kai Gou. Zhong Hao berkata dengan tegas. Ekspresi dinginnya dipenuhi keyakinan. Saudara Zhong benar. Tak jauh dari situ, wanita cantik lainnya tertawa. Wanita cantik ini adalah penjaga surgawi surga utara dari 4 penjaga surgawi. Kemudian, mata semua orang beralih ke sisi lain. Ada seorang pemuda berjubah putih. Dia setampan jade. Hal yang paling aneh dari dirinya adalah terdapat tanda berbentuk pedang di antara alisnya, yang membuatnya tampak semakin misterius. Tidak ada satu orang pun di sampingnya. Mereka sepertinya takut pada orang ini dan menjaga jarak. Pria ini adalah yang terakhir dari 4 penjaga dewa surga barat. Di saat yang sama, dia juga dikenal sebagai orang terkuat di antara 4 penjaga dewa. Ketika dia bertarung untuk para pengawal surgawi kerajaan barat, raja setengah langkah lainnya bahkan tidak bertahan 3 gerakan melawannya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya dia. Semua orang memandangnya, ingin mendengar pendapatnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan.
Ledakan. Pada saat ini, dua aura kuat melonjak ke langit dari ring pertempuran. Lu Ming dan Kai Gou hendak mengambil tindakan. Lu Ming, mati. Mati. Kai Gou berteriak dengan dingin saat pedang hijau panjang dan tipis muncul di tangannya. Bas. Pedang panjang berwarna hijau itu mengeluarkan teriakan lembut dan langsung melintasi jarak ratusan meter, menusuk ke arah Lu Ming. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang yang hadir tidak dapat melihat lintasan pedang dengan jelas. Maksud, jelas sekali bahwa Kai Gou telah memahami sedikit pun konsep angin berdasarkan kekuatan angin. Biarpun itu hanya jejak penciptaan angin, itu sudah cukup untuk membuat kekuatan tempur Kai Gou meningkat pesat. Angin dan api. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan menusukkannya ke depan. Pada tombak panjang, kekuatan angin dan api dipadatkan hingga sempurna. Ding, ding, ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan. Ledakan. Ki asli yang penuh kekerasan, kekuatan angin dan api, memenuhi seluruh arena pertarungan. Bas, bas. Saat berikutnya, kedua sosok itu mundur dengan cepat, masing-masing mundur beberapa mil, lalu berdiri diam. Semua orang yang hadir tercengang dan mata mereka membelalak kaget. Lu Ming, dia berhasil memblokir serangan konsep angin Kai Gou. Bagaimana mungkin? Petik 2. Apakah kalian melihatnya? Budidaya Lu Ming telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 9. Kecepatan kultivasi yang mengerikan. Itu bukan poin utamanya. Keduanya tidak menggunakan teknik seni bela diri apapun sekarang. Mereka hanya menguji keadaan dengan serangan mereka. Bagaimana mungkin Lu Ming menghalangi konsep angin Kai Gou? Petik 2. Kekuatan sebenarnya dapat menghalangi niat. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Kerumunan sedang berdiskusi dengan hangat dan sangat terkejut. Inilah kekuatan angin dan api. Saat ini, suara yang jelas dan dingin terdengar. Semua orang terkejut, karena orang yang berbicara sebenarnya adalah penjaga surga barat, Seng Wushuang, yang belum pernah berbicara sebelumnya. Lu Ming telah memahami dua jenis pemaksaan. Terlebih lagi, kedua jenis pemaksaan tersebut telah menyatu dan telah mencapai kesempurnaan. Seng Wushuang berkata perlahan, namun, dia tidak terdengar serius. Dia hanya menyatakan fakta seolah-olah Lu Ming tidak layak untuk diperhatikan. Perpaduan angin dan api. Tidak heran, tidak heran. Lu Ming ini juga mengesankan. Dia benar-benar memahami dua jenis kekuatan dan bahkan berhasil menggabungkannya. Hal yang paling mengejutkan adalah dia benar-benar mengembangkan keduanya dengan sempurna. Banyak orang yang takjub. Bab 442 Pembunuhan yang sombong. Banyak orang terkejut. Tidak mudah untuk mengembangkan satu jenis si hingga sempurna, apalagi dua. Apalagi dia berhasil menggabungkannya. Kesulitannya bukan hanya dua kali lipat dari memahami suatu jenis si, melainkan peningkatan eksponensial. Tidak heran kekuatan tempur Lu Ming begitu menakutkan. Seseorang berseru, sulit untuk mencapai hal-hal besar dengan melakukan dua hal pada waktu yang sama. Seng Wushuang mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Saudara Seng benar, Zhong Hao berkata sambil tersenyum. Aduh, pada saat ini, lolongan seperti serigala terdengar di arena pertarungan. Aura di tubuh Kai Gou semakin kuat. Seekor anjing hitam dengan dua kepala muncul di atas kepalanya. Anjing iblis berkepala dua adalah binatang iblis yang sangat kuat. 6 cakra perak melingkari anjing iblis berkepala dua itu. Itu memang seekor anjing. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa garis keturunan Kai Gou benar-benar adalah seekor anjing. Kecil, apa yang kamu bicarakan? Aku anjing neraka berkepala dua, pergilah ke neraka. Kai Gou berteriak ketika dia mengaktifkan Blood Meridiannya. Di saat yang sama, pedang panjangnya bergetar dan ujung pedangnya membelah udara. Seketika, bila angin terbentuk dan dikirim terbang menuju Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Setidaknya ada beberapa lusin bila angin yang sangat tajam, bahkan lebih tajam dari bila angin. Hanya mereka yang telah memahami sedikit konsep angin yang dapat melaksanakannya, dan bahkan kekuatan pada tahap kesempurnaan pun tidak akan mampu melakukannya. Ini bisa dianggap sebagai pengendalian awal terhadap angin. Bas! Lu Ming meraih ujung tombak dan mengguncangnya. Puluhan bunga tombak muncul di langit. Masing-masing bunga tombak ini mengandung kekuatan angin dan api. Bang! Bang! Setelah puluhan ledakan, bila angin dan bunga tombak hancur. Pedang pemakan matahari anjing surgawi.
Tiba-tiba, Kai Gou melolong panjang dan menghunuskan pedang panjangnya. Sebuah fenomena aneh muncul di langit. Matahari muncul, diikuti oleh anjing kuning yang besar. Ia membuka mulutnya dan menelan matahari. Dengan matahari di mulutnya, ia menerkam Luming, memancarkan aura yang menakutkan. Wow, anjingnya menggigit. Luming bergegas ke langit dan berteriak, hampir menyebabkan mulut Kai Gou berputar karena marah. Bang, bang, lalu, Luming mengambil 2 langkah berturut-turut. Surga 9 naga menginjak-injak langkah, 2 langkah berturut-turut. Dan EBSCP, langit dan bumi bergemuruh ketika kekuatan mengerikan meledak seperti banjir. Tubuh anjing kuning bergetar hebat, dan dengan ratapan terakhir, ia meledak. Sosok Kai Gou mau tidak mau terbang mundur. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Luming sebenarnya berhasil mengalahkan Kai Gou. Bagaimana mungkin? Sungguh sulit dipercaya. Kekuatan tempur Luming sangat kuat. Namun, Kai Gou belum mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya. Sulit untuk memprediksi hasilnya. Lihat, Kai Gou akan berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Pada saat itu, aura di tubuh Kai Gou sebenarnya telah meningkat 1 tingkat lagi. Sinar cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Teknik rahasia ini adalah kondisi terkuat Kai Gou, dan kekuatan tempurnya melampaui 4 besar. Wow, anjing kuning telah berubah. Luming berteriak. Penonton tidak bisa berkata-kata. Kai Gou sangat marah hingga dadanya membengkak. Mati. Anjing surgawi melahap langit. Kai Gou melolong panjang dan sinar pedang yang menakutkan meledak, mengembun menjadi Hound surgawi yang menerkam ke arah Luming. Hound surgawi ini terbentuk dari pedang Qi dan dapat menghancurkan segalanya. Aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Mari kita akhiri ini, serangan naga sejati. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya dan menusukkan tombaknya. Mengerang. Raungan naga terdengar saat naga sejati 2 warna terbang keluar, memancarkan aura yang memandang rendah dunia. Naga sejati 2 warna dan Hound surgawi bertabrakan. Pada saat ini, seluruh arena pertempuran bergetar hebat, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Cepat mundur. Banyak orang yang dekat dengannya mundur dengan panik. Siapapun yang berada di bawah kerajaan setengah langkah harus mundur 10 mil. Hanya raja setengah langkah yang tidak melakukannya. Nes, bukankah ini terlalu kuat? Apakah ini kekuatan tempur seseorang di bawah tingkat raja? Seorang seniman bela diri normal dengan level yang sama akan hancur berkeping-keping dalam satu gerakan. Dia terlalu kuat. Dia jenius terkuat di wilayah timur wilayah Tianshuan. Siapa yang akan menang? Mata semua orang membara saat mereka menatap ring pertarungan. Mengaum. Naga sejati 2 warna itu tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Hound surgawi itu meraung dan pingsan. Dengan teriakan, tubuh Kai Gou terlempar seperti bola meriam, meluncur beberapa mil di atas ring pertempuran. Bas! Luming maju selangkah dan menyerang Kai Gou. Tombak panjangnya seperti sambaran petir yang dingin, menusuk ke arah Kai Gou. Kai Gou terkejut. Dia berguling di tanah lebih dari 10 kali dan menghindari serangan Luming. Anjing kuning berguling-guling. Tidak buruk. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu hindari. Luming maju selangkah dan energi kekerasan meledak ke depan. Kai Gou mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat dia dikirim terbang seperti anak ayam kecil, darah muncrat dari mulutnya. Saya menyerah, saya mengaku kalah. Kai Gou ketakutan dan melolong kaget. Akui kekalahan. Saya tidak menerima ini. Luming mencibir. Tatapannya sangat dingin. Kilauan tombak itu sedingin es. Itu menembus kekosongan dan menusuk Kai Gou. Kali ini, Kai Gou tidak bisa lagi menghindarinya. Puci. Tombak panjang itu menembus dada Kai Gou, mengangkatnya ke udara. Saya mengaku kalah. Aku mohon, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kai Gou menjerit kesakitan. Ia merasa kematian begitu dekat dengannya. Selama ki esensial Luming meledak, dia pasti sudah mati. Dia takut. Dia takut setengah mati. Selama dia memikirkan masa depan cerah yang akan meninggalkannya, dia akan sangat takut hingga seluruh tubuhnya akan gemetar. Membiarkanmu pergi. Pernahkah kamu berpikir untuk melepaskanku ketika kamu mencoba mengambil penjaga surgawi langit timurku? Petik 2. Jika aku tidak cukup kuat dan kalah darimu, maukah kamu melepaskanku? Suara Luming sangat dingin saat dia menanyakan 2 pertanyaan berturut-turut. Saya salah. Saya gagal mengenali Met Tai. Aku gagal melihat.
Anda adalah putra kesayangan dewa yang sejati. Aku ini kotoran anjing. Ya, aku ini kotoran anjing. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku hidup. Kai Gou memohon dengan menyedihkan. Untuk hidup, dia tidak peduli dengan hal lain. Sudah terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Ayo pergi. Lu Ming tidak tergerak dan berkata dengan dingin. Kali ini, dia tidak akan melepaskan Kai Gou. Dia ingin mengintimidasi yang lain dengan waktunya yang menggelegar dan memberitahu mereka bahwa dia, Lu Ming, bukanlah orang yang mudah menyerah. Sebaliknya, dia adalah seorang prajurit pembunuh, seorang prajurit pembunuh. Saya tidak takut, saya tidak takut. Kai Gou berteriak dengan marah dan berjuang keras. Bas, Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan ki esensialnya meledak. Hati Kai Gou meledak dalam sekejap. Kai Gou melolong dan berhenti bernapas. Desis-desis-desis. Semua orang yang hadir tersentak. Lu Ming telah menang. Setengah langkah Raja Kai Gou telah terbunuh. Sebelum ini, tidak ada seorang pun yang memikirkan akhir cerita seperti itu. Hampir semua orang mengira Kai Gou pasti mampu menghancurkan Lu Ming dan merebut tahta penjaga langit timur. Dia tidak pernah menyangka bahwa hasilnya justru sebaliknya. Pada akhirnya, Lu Ming mengalahkan Kai Gou dan membunuhnya. Beberapa orang yang yakin Lu Ming akan dikalahkan merasakan wajah mereka terbakar. Hal ini terutama terjadi pada Zhong Hao. Dia bahkan mengatakan bahwa dia harus berusaha keras untuk mengalahkan Kai Gou dan bahwa Lu Ming jelas bukan tandingan Kai Gou. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Namun, kenyataannya Lu Ming telah menghancurkan Kai Gou. Ini sama dengan mengatakan bahwa Lu Ming lebih kuat darinya. Dia merasa telah ditampar oleh Lu Ming dan wajahnya terbakar.